Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, kali ini bertemu lagi dengan Kak Pelangi. Pada pertemuan kali ini, kakak akan membahas mengenai cerita fiksi. Kalian udah tahu belum apa itu cerita fiksi? Nah, jadi sekarang kalian boleh membuka buku tematiknya, tema 9 mengenai menjelajah angkasa luar. Kalian buka halaman 110. Nah, di situ ada cerita fiksi yang berjudul Berbesar Hati Menerima Kekalahan. Sudah dibuka halaman 110-nya? Jika sudah, mari kita melihat ke cerita fiksi tersebut. Nah, kali ini kakak akan mencoba ceritakan tentang cerita fiksi itu. Silahkan kalian mendengarkan dengan seksama. Berbesar hati menerima kekalahan. Edo dan Bagus adalah sahabat karib. Mereka satu kelas di sebuah sekolah dasar di Solo, Jawa Tengah. Namun sejak seminggu ini sikap Edo mendadak berubah terhadap Bagus. Sekarang Edo selalu berangkat sekolah sendiri. Bahkan jika Bagus mendekatinya untuk bicara, tiba-tiba Edo segera belanjak pergi. "Kenapa sekarang Edo tidak mau bicara dan bermain bersamaku ya?" tanya Bagus kepada Damar, teman sebangkunya ketika jam istirahat sekolah. "Iya, aku juga melihat kalian seperti sedang bermusuhan. Apa karena kamu yang terpilih menjadi ketua kelas pada pemilihan minggu lalu? Edo kan juga kandidat ketua kelas," tebak Damar. "Tapi kan kita melakukannya secara sportif. Itu pilihan teman-teman satu kelas. Bu Guru Aneka sendiri yang mengawasinya," kata Bagus. Damar mengangguk membenarkan. Ketika bel pulang sekolah, Edo buru-buru keluar kelas. Ia sengaja menghindar untuk pulang bersama Bagus. Karena tergesa-gesa, kaki Edo tersandung kaki meja. Kepalanya terbentur ujung meja. "Aduh!" Edo mengerang kesakitan. Bagus, Damar, dan Bimo yang melihatnya segera menolong Edo. Bagus memapah Edo menuju kursi. Bagus segera mengambil peralatan P3K di lemari kelas. Luka di dahi Edo segera diobati. "Aku akan mengantarmu pulang, Edo," kata Bagus. "Terima kasih, Bagus. Aku bisa pulang sendiri kok," tolak Edo. "Kenapa belakangan ini kamu selalu menghindariku, Edo? Apa salahku? Bukankah kita berteman sejak lama?" tanya Bagus. Edo menunduk. Ia lalu menghela napas. "Sebenarnya aku tidak bisa menerima kekalahanku waktu pemilihan ketua kelas. Aku iri kepadamu, Bagus. Sebagian besar teman-teman lebih memilihmu daripada aku. Padahal sedari dulu aku yang menjadi ketua kelas," jelas Edo. "Aku tidak ingin bermaksud menggesermu yang biasa menjadi ketua kelas. Aku ingin menjadi kandidat ketua kelas karena pilihan teman-teman, termasuk kamu kan, Do," kata Bagus. Edo ingat waktu itu memang ia yang mengusulkan nama Bagus untuk ikut menjadi kandidat ketua kelas. Saat itu Edo sangat yakin ia yang akan terpilih menjadi ketua kelas, bukan Bagus. "Bukankah saat itu kita melakukan pemilihan secara terbuka dan jujur, Do? Ingat kan kata Bu Aneke, kita harus sportif, yang tidak terpilih harus berbesar hati mau menerima kesempatan kepada yang lainnya," Damar menimpali. "Bu Aneke juga bilang, Do, dengan bersikap sportif sebetulnya kita sudah menjadi pemenang. Menang karena mampu menunjukkan kebesaran jiwa untuk menerima kekalahan," tambah Bimo. Edo mengangguk, kemudian menyalami Bagus. "Maafkan aku, Bagus. Sekarang aku sadar bahwa sikapku menjauhimu adalah salah besar,"
Kamu sahabat terbaikku, Bagus, kata Edo. Edo dan Bagus pun bersalaman erat. Damar dan Bimo tersenyum melihatnya. Nah, teks yang telah kakak bacakan tadi merupakan cerita fiksi. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan sedikit mengenai cerita fiksi. Cerita fiksi adalah karya sastra yang bercerita tentang khayalan atau rekaan dan bukan berdasarkan kejadian nyata. Jadi, cerita fiksi hanyalah bersifat imajinasi belaka. Cerita fiksi sendiri memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, memberikan banyak pengetahuan. Yang kedua, memberikan hiburan. Yang ketiga, menjadikan kita kreatif dan terampil. Yang keempat, membantu mengembangkan kreativitas. Dan yang kelima, meningkatkan kemampuan menulis. Dan cerita fiksi sendiri memiliki beberapa jenis. Contohnya adalah novel, cerpen, drama, sinetron, dan masih banyak lagi. Cerita fiksi juga memiliki unsur-unsur di mana unsur-unsur cerita fiksi ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang termasuk dalam unsur intrinsik adalah tema, tokoh, alur, konflik, klimaks, latar, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan yang termasuk ke dalam unsur intrinsik adalah keyakinan, pandangan hidup, psikologi, dan kaidah kebahasaan. Selanjutnya, teks fiksi juga memiliki struktur. Adapun struktur-struktur yang dimiliki oleh teks fiksi adalah abstrak. Abstrak ini merupakan inti dari sebuah teks. Namun di dalam cerita fiksi, abstrak sendiri bisa digunakan ataupun tidak. Yang selanjutnya ada orientasi. Orientasi ini berisi tentang pengenalan cerita. Jadi orientasi biasanya terdapat di paragraf awal dalam suatu cerita fiksi. Lalu ada komplikasi. Nah, di dalam cerita fiksi biasanya terdapat beberapa masalah yang disajikan. Nah, masalah yang disajikan di dalam suatu paragraf di dalam cerita fiksi tersebut merupakan bagian dari komplikasi. Nah, selanjutnya ada evaluasi. Kalau evaluasi ini berisi tentang penyelesaian dari permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan. Lalu ada resolusi, di mana resolusi berisi tentang pemecahan masalah yang dialami oleh tokoh. Lalu yang terakhir ada koda atau reorientasi. Nah, koda ini berisi amanat dan pesan moral yang disuguhkan dalam cerita fiksi. Jadi adik-adik, di dalam cerita fiksi pasti memiliki amanat dan pesan moral yang disampaikan. Nah, kalau cerita fiksi yang tadi kakak bacakan, itu amanatnya adalah kita harus berbesar hati menerima yang sudah menjadi keputusan bersama. Teks cerita fiksi sering mengambil cerita dari kegiatan sehari-hari, contohnya seperti pertengkaran antar teman ataupun pemilihan ketua kelas. Nah, kalian pasti pernah kan mengalami kejadian seperti Edo dan Bagus atau kejadian menarik lainnya? Oleh sebab itu, kalian harus membuat teks cerita fiksi yang berdasarkan pengalaman pribadi kalian. Nah, cerita fiksi ini bisa dibuat dalam bentuk tulisan, gambar, ataupun video. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu cerita fiksi merupakan cerita rekaan atau khayalan mengenai kehidupan sehari-hari yang ceritanya dapat memberikan pembelajaran bagi pembacanya. Adapun tokoh, peristiwa maupun tempat yang disebutkan dalam cerita fiksi bersifat imajinatif. Nah, pembelajaran kali ini telah selesai. Kalian harus tetap semangat ya walaupun di rumah. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Dan jangan lupa selalu berdoa semoga pandemi ini segera cepat berakhir. Terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.